Halo semuanya, kembali bersama saya wartawan Injil. Injil yang saya kabarkan adalah Injil Kerajaan Allah. Allah yang saya kabarkan adalah Allah yang tertulis di Alkitab. Allah yang disampaikan oleh Yesus Kristus, oleh para rasul dan para nabi. Ya. Nah, Allah yang disampaikan oleh Yesus Kristus, oleh para rasul dan para nabi adalah Allah yang esa atau Allah yang satu. Itu ada banyak sekali tertulis ayatnya di Alkitab. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa semua guru-guru, baik yang bergelar pendeta, pastor, evangelis, dan siapapun mereka, yang mengabarkan bahwa Allah yang dikabarkan oleh Alkitab adalah Allah yang Trinitas atau Allah yang Tritunggal. Sesungguhnya ajaran mereka adalah bukan ajaran dari Alkitab. Mengapa? Karena seperti yang saya tulis di papan putih ini, Trinitas tidak alkitabiah. Langsung saja. Ya. Jadi konsep Trinitas itu bukan ajaran Alkitab. Sehingga kita bisa menyebutnya sebagai tidak alkitabiah. Trinitas dipopulerkan konon katanya, ceritanya, oleh seseorang yang bernama Tertullianus. Sekitar abad kedua atau kemudian berkembang pada abad ketiga dan keempat. Dan itu bukan ajaran kitab suci. Bukan ajaran Yesus Kristus, bukan ajaran para rasul, bukan juga ajaran para nabi. Nah, Tertullianus ini mempopulerkan suatu istilah yang disebut sebagai tres personae, yang artinya adalah tiga pribadi. Ya. Tres personae una substantia. Jadi, tres personae una substantia. Tiga pribadi, satu substansi atau satu hakikat. Jadi Allah yang dikonsepkan oleh Tertullianus yang kini populer dengan nama doktrin Trinitas, the doctrine of Trinity atau Allah Tritunggal. Itu disebut sebagai tres personae, tiga pribadi. Jadi Allah dikatakan Allah itu tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan una substansia, satu substansi, satu hakikat. Jadi hakikatnya ini satu, yaitu Allah. Pribadinya ada tiga. Allah Bapa, Allah Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Nah, saudara-saudariku, kita harus mengingat sebuah teguran yang disampaikan oleh Alkitab ada di dalam Amsal pasal 30 ayat 6 dan juga 1 Korintus 4 ayat 6. Di Amsal 30 ayat 6 ada tertulis demikian. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jadi barang siapa yang ketika berbicara kebenaran, kemudian menambahi firman Allah, menambahi dengan istilah-istilah yang tidak ada tertulis di Alkitab, yang tidak diajarkan oleh para nabi, tidak diajarkan oleh Yesus Kristus, dan tidak diajarkan oleh para rasul, maka sesuai dengan Amsal 30 ayat 6, mereka akan disebut sebagai pendusta, penipu, penyebar hoax. Kalau bahasa now-nya ya, bahasa zaman now, penyebar hoax. Juga kita diingatkan oleh sikap Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 4 ayat 6. Rasul Paulus memberikan sebuah teladan dan contoh dengan mengatakan, jangan melampaui yang ada tertulis. Nah, istilah tres personae atau tiga pribadi ini tidak ada tertulis di Alkitab. Ya, kita bedah satu-satu, saudara-saudariku. Tres, istilah tiga yang ditunjuk kepada Allah yang Maha Kuasa, disebut sebagai tiga pribadi. Kata tiga atau tres ini sendiri tidak ada tertulis di Alkitab. Begitu pula dengan kata personae atau pribadi. Alkitab Perjanjian Baru tegas mengatakan, Allah itu roh. Nah, tapi doktrin Trinitas mengatakan Allah itu pribadi. Jadi sudah salah, salahnya kuadrat, salah berkali-kali. Ya. Istilah tres ini sudah salah. Istilah tiga, ketika menunjuk kepada satu-satunya Allah yang benar disebut sebagai tiga, ini sudah salah. Karena Alkitab berkata Allah itu esa, Allah itu satu. Kemudian istilah personae atau pribadi ini juga salah.
Maka saya katakan salahnya kuadrat, berlapis-lapis. Jadi istilah tres personae ini benar-benar bukan ajaran Alkitab. Karena Allah yang ada di Alkitab bukan personae, bukan pribadi. Dikatakan Allah yang ada di Alkitab, Allah itu roh. Itu ada ayatnya di Alkitab. Nah, kemudian Allah di Alkitab juga satu, bukan tres. Jadi jelas istilah yang dikemukakan oleh Tertullianus dan kawan-kawannya ini bukan ajaran Alkitab. Clear, sangat jelas. Ya. Kemudian dikatakan una substantia, satu hakikat. Dari 3 pribadi itu satu hakikat. Ini juga sama sekali tidak ada tertulis di Alkitab. Jadi sesuai dengan 1 Korintus 4 ayat 6, ajaran Trinitas ini melampaui ayat kitab suci. Melampaui dari apa yang ada tertulis. Padahal di 1 Korintus 4 ayat 6 dikatakan, jangan melampaui yang ada tertulis. Secara kontekstual, Paulus ketika itu berbicara kepada orang-orang di Korintus tentang kebenaran. Kebenaran ajaran Paulus dan ajaran Apolos dan ajaran rasul-rasul yang lain. Nah, untuk bicara kebenaran siapa yang benar, Paulus memberikan sebuah statement. Jangan melampaui yang ada tertulis. Apa yang ada tertulis tentang Paulus? Apa yang ada tertulis tentang Apolos? Apa yang ada tertulis tentang kitab suci? Apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab yang disampaikan oleh para rasul? Itu saja yang dipakai. Jadi jangan melampaui. Nah, ajaran tres personae una substantia atau 3 pribadi satu hakikat ini jelas melampaui yang ada tertulis. Dan sesuai dengan Amsal 30 ayat 6 yang ada tertulis, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Ya, maka ajaran Trinitas jelas-jelas menambahi firman Allah. Firman Allah begitu jelas mengatakan Allah itu satu. Una, kalau bahasa Italinya uno. Mono, tunggal. Esa, one. Tetapi doktrin Trinitas mengatakan bahwa Allah itu tres personae. 3. Apanya yang 3? Pribadi lagi. Ya, jadi di pribadinya aja sudah salah. Karena Allah yang dia kabarkan oleh Yesus Kristus adalah roh. Allah itu roh. Tidak ada ayat di Alkitab Allah itu pribadi. Ya, satu pribadi aja nggak ada. Apalagi 3 pribadi. Yang ada adalah Allah itu roh. Itu tertulis di Alkitab. Allah itu satu. Itu juga tertulis di Alkitab. Tapi ketika dikatakan bahwa Allah itu tres, nggak ada di Alkitab. Allah itu personae, juga tidak Alkitabiah. Jadi sangat jelas Alkitab tidak pernah mengajarkan Trinitas. Doktrin Trinitas yang masih sering diajarkan oleh beberapa orang, guru-guru yang mengaku pendeta, mengaku teolog-teolog Kristen, bahkan nekat mengaku sebagai murid Yesus, tapi masih mengajarkan Trinitas. Mereka adalah jelas orang-orang yang sudah melampaui yang ada tertulis ya di sini. Dan juga secara Amsal 30 ayat 6, mereka layak disebut sebagai pendusta, penipu, penebar hoax. Mengapa? Karena mereka sudah menambahi firman-Nya. Amsal 30 ayat 6 sangat jelas. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jadi saudara-saudariku, teman-temanku, dan siapapun yang mendengarkan video ini, Alkitab itu sebenarnya begitu sangat jelas. Ketika berbicara tentang Allah, bukan misteri. Allah yang dinyatakan Alkitab itu begitu jelas. Disebutkan satu, esa. Dan tidak pernah ada baik tersurat, apalagi yang tersirat, bahwa Allah itu adalah tres personae. Nggak ada itu. Jadi istilah Triunitas yang kemudian populer dengan Trinitas atau bahasa Indonesianya Tritunggal, itu sama sekali bukan ajaran Alkitab. Ya, karena istilah tres personae ini sudah keluar dari jalur Alkitab. Sekali lagi, di istilah tresnya, di istilah tiganya,
Tiganya aja sudah salah, sudah tidak alkitabiah. Kemudian ditambah dengan personae juga. Ini tidak alkitabiah juga. Jadi tres personae atau tiga pribadi ketika menunjuk kepada Allah, ini jelas-jelas sangat luar biasa berada di luar Alkitab. Betul-betul jauh di luar jalur Alkitab. Karena Alkitab tidak ada kata tres atau tiga. Di Alkitab juga tidak ada kata personae atau pribadi ketika menunjuk kepada Allah yang benar. Allah yang benar di Alkitab tidak dikatakan bahwa Allah itu pribadi. Allah itu tiga. Nggak ada. Ataupun Allah itu tiga dan Allah itu pribadi. Nggak ada. Ya, jadi istilah tiga pribadi ini jelas-jelas bukan ajaran Alkitab. Clear. Ya, sangat jelas, ceto welo. Ya. Sekali lagi saya tekankan, saya ulangi saudara-saudari, karena ini penting. Ini sebenarnya gampang, sederhana, tapi karena orang sudah terbiasa dengan hoax, terbiasa dengan lebih suka yang bohong-bohong, yang sulit-sulit, yang rahasia-rahasia. Hal yang gampang nih jadi sepertinya sulit. Padahal gampang sekali kita membuktikan bahwa Trinitas bukan ajaran kitab suci. Mengapa? Karena dari kata yang pertama disampaikan oleh Tertullianus sekitar abad kedua atau abad ketiga itu sudah bukan ajaran Alkitab. Tres personae itu sudah bukan ajaran Alkitab. Ya, una substansia, satu hakikat itu nggak ada. Tidak ada istilah dalam Alkitab ketika berbicara tentang Allah. Allah itu satu hakikat, nggak ada. Allah itu tiga pribadi. Ini lebih, maaf, ngawur sekali. Ya, sangat ngawur atau berada di luar Alkitab. Tiga pribadi, tres personae, weh, kayaknya keren ya. Tapi sama sekali bukan ajaran kitab suci, bukan ajaran Alkitab. Allah yang dikabarkan dalam Alkitab jelas hanya satu, dan Allah itu yang oleh Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 17 dikatakan, Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Jelas sekali saudara-saudariku ya. Yang juga oleh Rasul Paulus di dalam 13 suratnya Rasul Paulus dikatakan bahwa Allah yang Paulus kabarkan adalah the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ya, Allah dan Bapaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Allah dan Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kita. Juga di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 Rasul Paulus tegas mengatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja. Paulus tidak pernah bilang ada tres, ada tiga pribadi Allah. Nggak ada. Ada tiga pribadi Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nggak ada itu. Yang Paulus sebut sebagai Allah, yaitu Bapa. Jelas sekali saudara-saudariku. Sangat jelas. Jadi bahasa Alkitab itu sangat terang benderang. Itu makanya sebabnya ketika di 2 Korintus 1 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan, kami hanya menuliskan apa yang bisa kamu baca dan pahamkan. Jadi ketika para rasul mengatakan bahwa Allah itu satu, ya maksudnya satu. Bukan satu una substansia, tapi tres personae. Satu hakikat, tapi tiga pribadi. Bukan. Ya. Sekali lagi saya tekankan. Jadi dari segi istilah kata tres personae atau tiga pribadi, itu sudah jauh dari jalur Alkitab. Karena Allah yang dikabarkan oleh Alkitab adalah Allah itu roh. Bukan Allah itu pribadi, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah yang disebut sebagai Allah itu roh disebut satu. Esa. Dan tidak pernah tres. Atau tri. Atau tiga. Tidak pernah. Ya. Jadi sangat jelas ajaran tres persona ini jauh menyimpang dari ajaran Alkitab. Sama sekali bukan ajaran Alkitab. Demikian saudara-saudariku. Terima kasih buat siapapun yang menonton video ini. Kira-kira bisa disampaikan dan dibagikan kepada teman-teman yang perlu. Dan kalau teman-teman mungkin ada yang mau menanyakan tentang ayat-ayat seperti bagaimana dengan ayat Yohanes 10 ayat 30. Atau bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 1. Bagaimana dengan Yohanes 20 ayat 28 dan ayat-ayat Alkitab lainnya yang biasa dipakai sebagai pembenaran
oleh guru-guru yang mengajarkan Trinitas. Saudara-saudari, teman-teman silakan buka di dalam video-video saya yang lain, yang sebelum video ini ya. Jadi ada 30 video lebih di YouTube saya, di channel Wartawan Injil, yang banyak, tidak semua, tapi sebagian besar membongkar kebohongan-kebohongan Trinitas. Nah, silakan dilihat dulu. Jadi video ini hanya membahas tentang, fokusnya tentang tres personae una substantia. Tapi di video-video yang lain saya membongkar ketika ayat-ayat diajukan, ayat-ayat itu seolah-olah mendukung Trinitas. Nah, di situ saya bongkar bahwa 100% ya. Saya sudah pernah berdialog, berdiskusi, bahkan berdebat dengan banyak guru pengajar Trinitas. 100%, bukan 99,9. Saya katakan sekali lagi, 100%. Dari mereka yang mengajarkan Trinitas selalu mengajarkan Trinitas dengan cara berbohong, dengan cara berdusta, selalu. Ada macam-macam itu. Nah, itu nanti saudara-saudari, teman-teman bisa lihat di video-video saya yang lain. Ya, ada yang judulnya Tritunggal diajarkan dengan kebohongan ya, dan sebagainya. Yang jelas, setiap kali orang berusaha mengajarkan doktrin Trinitas, cepat atau lambat akan ketahuan. Loh, ternyata bohong. Memakai cara berbohong atau berdusta. Karena memang doktrin ini bukan ajaran Alkitab. Sehingga untuk mengatakan bahwa Trinitas itu Alkitabiah loh, maka perlu sebuah jurus kebohongan atau ketidakjujuran. Dan ini sesuai dengan Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Sekian saudara-saudariku, teman-teman, terima kasih buat yang menonton video ini. Silakan dibagikan kepada banyak orang ya, supaya banyak orang, khususnya orang-orang yang masih mengajarkan doktrin Trinitas, supaya bertobat, saudara-saudari. Bertobat. Ya, sebab Trinitas bukan ajaran Yesus Kristus. Trinitas bukan ajaran para rasul, bukan ajaran para nabi, dan bukan ajaran Alkitab. Sekian. Haleluya.